Terus akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Hari ini kami datang dari organisasi media, dari Media Independen Online Indonesia, DPD Kabupaten Bogor. Saya selaku ketuanya, Bapak Iperwis. Dan di sebelah yang kita Bapak itu pemretnya Pak Jamil. Serang Pak ya, untuk yang pertama kali. Nah, ini di depan ini semuanya adalah wartawan yang beradaannya ada di Kabupaten Bogor, Pak. Kalau saya boleh perkenalkan, dari sebelah kanan namanya Pak Purnama yang dari berdiri, yang kiri Pak Wendy, ini Pak Jamil, Pak ya, Bapak kenalkan. Ini Pak Dedi, itu Pendi, Niria, ini Pak Indra, Pak Ian, Mas Kasdi, dan yang lain mungkin saya kurang hafal namanya, Pak. Jadi kedatangan kami kemarin ini meminta klarifikasi atas kejadian yang menimpa rekan kita Pak Jamil. Jadi kita minta Bapak selaku kepala desa mungkin bisa menjelaskan kronologisnya seperti apa, dan kalaupun bisa kami memang minta wanita yang ada di video itu yang lagi dihadirkan supaya kita dapat secara jelas kronologisnya seperti apa gitu, Pak. Jadi maksud saya kita datang kemari ini silaturahmi sekaligus minta klarifikasinya Pak Ujang. Iya, Nah, jadi saya kira itu aja mungkin penjelasan dari saya pertamanya. Pemretnya Pak Mugiono mau menyampaikan duluan atau Pak Kades bagaimana? Saya dengan Mugiono, pimpinan redaksi dari arusnews.com, mencermati video yang beredar baik dari grup maupun dari Kabiro kami Arus News Bang Jamil. Saya melihat pertama, Ojang, saya orang psikologi. Saya tahu bahasa orang sadar dengan bahasa orang mabuk. Bahasa orang sadar cukup tertata. Bahasa orang mabuk tidak pernah tertata. Jadi pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan Bang Jamil di video itu cukup tertata dan sopan. Itu dulu, garis bawah. Yang kedua, perlu Pak Ujang ketahui, dan mungkin kita reminder saja, bahwa tupoksi jurnalis media adalah jelas dan sangat gamblang dilindungi undang-undang. Dan kami ada di pilar keempat demokrasi bangsa, dan itu tidak boleh dipungkiri. Siapa yang memungkiri itu artinya telah menendang undang-undang. Yang ketiga, karena di bawah naungan undang-undang itu pun tidak boleh dipungkiri jejak digital seorang wartawan, termasuk dialah yang meneruskan proklamasi kemerdekaan ini. Artinya apapun namanya, tetap seorang wartawan harus dalam koridor dilindungi undang-undang. Baik, melihat video itu sekali lagi, intonasi Bang Jamil cukup tertata, dan tupoksi seorang media bukan hanya badan publishing, tapi badan sosial kontrol. Jadi wajar ketika beliau bertanya loh Pak, bukan mendaulat, bukan mengejas, bertanya, ini acara apa itu? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kan seperti itu. Itu bahasanya cukup tertata. Mungkin teman-teman juga bisa melihat. Lalu selanjutnya kita entah kenapa tiba-tiba ada seolah-olah mendramatisir dari nangisnya seorang wanita. Mungkin kalau bahasa ininya sampai gerung-gerung dan sebagainya. Histeris. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Sepertinya Pak ya, kita tidak mengejar. Gitu. Nah, sehingga reaktif seorang Babinsa saat itu, mungkin kalau bahasa COVID ketika ada reaktif harusnya langsung diisolasi Babinsa. Tapi ini reaktifnya sehingga menarik tas wartawan kami, walaupun bahasa Babinsa lu baru gue tarik-tarik begitu aja dengan ngadu-ngadu. Coba Bang.
Kalau namanya, ingat konotasi menarik, pasti ada tenaga yang ekstra dia keluarkan. Ada tenaga ekstra yang dia keluarkan. Sehingga tas beliau putus, di dalam videonya Bang Jamil dimaki-maki. Pertanyaan kita bersama buat introspeksi diri, apakah itu karakter Babinsa yang bukan orang pasukan? Ingat, Babinsa pendidikannya harusnya lebih humanis. Sebagai seorang pamong, harusnya bisa jauh lebih humanis. Kita harusnya begitu. Sehingga, mohon maaf, bahasa Babinsa keluar, bahasa Bapak yang terlihat, saya nggak mau nanti mendramatisir lagi, biarkan teman-teman lihat di videonya flashback. Saya sepakat dengan teman-teman tadi sebelum kesini, Bang, kita memaksimalkan diri untuk menyelesaikan masalah ini tanpa masalah, bukan tambah masalah. Kita harus sepakat itu. Jadi saya ingin Pak Kades, kalau kita flashback 1 tahun yang lalu ya, Mil, ya, kita pernah mengangkat desa ini sebagai desa destinasi wisata sebelum Pak diberikan amanah. Dan saya harusnya sudah mengukir berita desa destinasi wisata, tiba-tiba menjadi berita bad news yang diukir oleh kepala desanya sendiri. Diukir Bukan artinya dengan sikap Bapak yang tanpa disadari, mungkin tanpa disadari loh Pak, saya menyayangkan kita sudah menanam good news beberapa tahun yang lalu sebelum beliau dikasih amanah, gitu kan, tiba-tiba tanpa disadari akhirnya kok seperti ini. Tapi kita berharap ini bisa menjadi bad news lagi. dan Bapak tadi dalam pemberitaan ini apakah perlu saya jelaskan? Minta saya maaf. Sebab walaupun bagaimanapun nanti ada yang tersulut. Jadi kesempatan ini tadi Bapak katakan seolah menyudutkan saya sedikit dari bahasa psikologis. Bapak menerapkan psikologis saja sudah ketahuan. Di situ pasal Bapak diterapkan apa? Saya tahu tuh. Jadi dari tengah itu ya. Keduanya ini maaf. Saya kalau saya menjelaskan detail dari apa, kenapa saya sampai emosional, nanti yang semua Pak Jamil sendiri. Terserah, saya jelaskan boleh. Dijelaskan aja Pak. Boleh, terima kasih. Apa Jamil? Ya kita tamu Kita tahu sih. Ya, udah saja. tapi dalam arti intinya kita saling silaturahmi. Iya. Intinya saling Dan tadi kan saling apa? apa namanya, mengurai masalah tanpa masalah. Iya itulah, kita jangan masalah beginilah. Kalau saya lihat dari awalnya, saya kemarin ke Batu waktu awal di sini, Pak Jamil ketemu, saya ketemu. Iya, Pak Jamil itu baik, ya. iya. Ada saya tuh Pak Babin Mas, Iya. di situ ngobrol dengan Pak Jamil mau, saya anak saya mau apa bukan Pak Jamil sebanyak, Iya. saya anak saya mau pulangnya, kan saya pulang ke rumah. Itu di antara awalnya. Saya nggak tahu masalah. Terus saya pulang ke rumah, wah Pak Jamil kata gitu, nggak tahu saya Pak Jamil ada apa. Terus saya pulang ke rumah. Terus ada yang mau apa? Ini, hah? Si Jamil lagi. Itu Pak, muncul dari saya di situ. Si Jamil lagi. Saya terkait semua, kenapa datang? Ini, mau aing menangis Pak. Kenapa? Ini. Waduh, emosi yang muncul saya di situ. Tidak lagi saya kata tadi Bapak. Saya nggak usah didramisir, udah itu. Aja saya, kalau anak bukan anak buah saya itu kan, apalagi dia kader, jadi beri duit, jadi beri apa gaji, kader PKB lagi, bukan tetap desa lagi, dimarahi sebagai masyarakat. Saya gak enak, masyarakat saya dengan perlakuan begitu, nangis astagfirullah. Mana bu ayahnya itu di sana, nangis ke sini, lagi nangis lagi, apalagi seterusnya Pak, pingsan Pak. Kader PKB bukan kader desa, tapi kader PKB tentang KB, pos KB. Itu yang timbul permasalahan adalah kenapa sampai menangis. Aduh kamu, saya malah begitu Pak, terlalu kamu baru aja masalah baru kemarin. Coba jangan membuat masalah saya, jangan mencari lagi loh Pak, maaf jangan dramatis. Kata saya jangan mencari saya, olahraga saya lain.
Kalau kalau peserta ini saya nggak pernah peserta, tapi itu warga saya sebagai petugas kader dari KB. Itulah Pak, kesengajaan saya. Saya masalah 2 kali beruntun itulah karena tadi baru kemarin kata apa coba Bapak sudah 2 kali saya pusing ke otak Pak sampai mana itulah yang membuat hati saya terpengaruh dengan emosional. Maksud saya begini, jangan sampai kata-kata didramatisasi. Itu motif seseorang Pak. Siapapun Bapak kalau terkena berturut-turut akan muncullah semacam itu. Ini harusnya biar terang benerang. Harus dibuka. Jadi gini Pak, jadi apakah dalam arti pada saat jurnalis ini melakukan konfirmasi, ya ada hal-hal di luar kode etik itu yang kita tanyakan satu. Nah, yang kedua, ya apa kalau saya lihat secara psikologis sih ada ketakutan karena tidak biasa berhadapan dengan katakanlah jurnalis ya atau LSM, sehingga Bu Ai ini ketakutan, nervous. Perempuan biasanya mereka lebih menggunakan namanya adalah emosi daripada rasio, sehingga dia menjerit. Nah ini kewajiban Pak Kades harus menanyakan sehingga terang benderang persoalan ini, sehingga tidak salah tafsir di antara rekan-rekan, begitu maksud saya. Ya ini Pak, di situ ada seseorang yang atasan Ibu kami itu yang sana lebih berdiri sana. Kata saya dia sendiri yang ngomong. Katanya apa? Katanya ngomongnya gini, ada kata-kata istilah dipidana. Apa? Dipidanakan kata dia. Bisa diperjelas lagi Pak? Kenapa? Ya ada istilah kata dipidanakan. Katanya aja nggak tahu saya ucapannya gimana. Kaitannya Itulah katanya dipidanakan katanya. Itu kata-kata itu nggak muncul. Kata yang kemarin yang muncul itu malah di videonya ada. Nah, betul. Ya. Jadi justru kaitan apa Pak sehingga bisa ada argumen bisa dipidanakan? Nggak tahu urusan padahal. Apakah yang berkaitan dengan pembubuhan tanda tangan Pak? Ya, itu. Di formulir hak sektor KP? Saya tidak tahu itu hanya kata-kata. Jadi bukan kegiatan kita itu, bukan bagian dari kegiatan rangkaian dari APBD maksudnya gitu Pak yang harus kami lakukan. Dan biasanya mereka juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti pendataan dan lain yang memang leading sektornya ada di Bu Isna itu suatu penyuluh KB. Namun begini Bang, kalau mudah-mudahan sih kita sepakat ya dari awal sampai akhir kita tadi saling berargumen, ternyata kan sama-sama kita menguatkan, masing-masing tidak ada yang mau, artinya disalahkan, artinya kita sudahilah permasalahan ini dalam forum ini. Kita juga sebenarnya tidak enak dengan abang-abang sekalian yang mana kita sudah berhubungan baik, tapi memang kalaupun dari kami ada kesalahan dari Pak Kades dan Kepala kami wakil Kementerian bisa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan kejadian ini. Tapi saya kira ini hanya miskomunikasi Bang. Seperti biasa, saya kira tidak ada niatan kadang-kadang kita untuk menyalin prosedur. Atas nama pemerintah desa, sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus pada Pak Jamil ya Pak ya selaku selanjutnya juga ada kami mengapresiasi abang-abang sekalian yang mana sudah bermitra dengan kami. Tadi apa sampaikan Pak Jack, tidak mungkin kehadiran abang-abang itu tidak memberikan satu kontribusi terhadap kami. Bahkan di setiap kegiatan kami juga bukan sering kali ya dalam kegiatan kami juga kita selalu melibatkan abang-abang sekalian. Untuk apa tujuannya? Untuk publikasi sebagai transparansi kami terhadap pertanggungjawaban terhadap peserta. Kemudian kami juga menyampaikan dan kami sangat welcome terhadap abang-abang dalam hal kontrol sosial. Kami mengapresiasi. Namun perlu kami sampaikan bahwa kewajiban kita semua kita tahu bahwa tidak hanya kontrol sosial Bang. Barangkali ada edukasi juga Bang. Sepakat ya Bang? Ya, ada edukasi juga sebenarnya yang memang kami juga perlu masukan dari abang. Selama ini kita selalu mengedepankan kontrol sosial, tapi terkait edukasinya kita tidak. Nah edukasinya korektif, must be solutif. Jadi koreksi tapi harus bisa menyodorkan solusinya. Itu setuju Bang, setuju ya. Untuk itu ke depan kami juga meminta
dalam hal rekan-rekan sekalian berupaya kontrol internal itu juga mengedepankan etika yang satu. Ketika jurnalisme tidak punten, tidak berbau harum-harum lah gitu kan ke depannya dengan kondisi yang prima lah, dengan kondisi yang terbaik. Itu saja sih sebenarnya. Itu sekali lagi terima kasih. Tadi kita sudah menyampaikan applause, tapi ada juga permintaan dari kita tadi saya sampaikan. Saya ke depan ingin kita bermitra tentunya dengan mengedepankan etika yang baik.